Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami dari tim Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman berkesempatan mewawancarai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selamat pagi, Ibu Retno Susiati. Selamat pagi, Mbak Catur. Sehat Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Kita akan berbincang-bincang tentang seputar arsip ya Bu ya. Iya. Karena seperti kita tahu Ibu juga sudah memiliki pengalaman yang sangat-sangat banyak sekali tentang kearsipan juga ya Ibu ya. Kalau menurut Ibu apa arti penting arsip di dinas ini Bu? Ya. Di dinas DPNPTSP. Ya. Matur nuwun Mbak Catur, dan terima kasih ini saya didatangi Mbak Catur, sahabat lama saya, anak-anak lama saya. Ya Mbak Catur, arti penting arsip itu bagi semua organisasi, terutama organisasi perangkat daerah, organisasi pemerintah begitu, tentunya mempunyai arti yang sangat penting. Nah, lebih-lebih di DPNPTSP. Semua pekerjaan dan bahkan hasilnya itu kan mendasarkan pada dokumen-dokumen. Ya, Mbak Catur tahu salah satu produk yang utama, menjadi produk utama di DPNPTSP adalah sebuah perizinan, sebuah dokumen. Nah, oleh karena itu, arti penting arsipnya bagi DPNPTSP yang tentunya pertama sebagai pusat ingatan. Pusat ingatan pasti itu menjadi yang paling utama, karena itu tadi produk-produk kita itu semuanya berbasis dokumen. Bahkan hasilnya pun juga berupa dokumen, yang mana jumlah dokumennya itu sangat beragam, sangat banyak. Nah, kalau itu tidak kita tangani dengan baik, tentunya pasti akan lupalah. Nah, sehingga satu-satunya yang dipakai untuk sebagai dasar kita bekerja maupun hal-hal yang lain tentunya adalah arsip itu sendiri, sehingga menjadi pusat ingatan utama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga menjadi sumber informasi. Tadi kan bahan-bahan materi yang dipakai untuk memproses kegiatan-kegiatan di DPNPTSP adalah berbasis dokumen. Dokumen itu kan berisi sebuah informasi. Nah, itulah yang kemudian menjadi arti pentingnya arsip di DPNPTSP. Hal yang sama juga pada produk-produknya. Produk-produknya itu kan berupa dokumen. Di situ ada informasi-informasi yang memang menjadi satu acuan utama produk kita. Makanya kan kami katakan bahwa arti pentingnya arsip di DPNPTSP adalah salah satunya juga sebagai sumber informasi. Dan juga sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan kami, kegiatan di DPNPTSP. Hasil akhirnya adalah berupa dokumen. Dokumen itulah sebagai bukti bahwa selama ini kinerja DPNPT adalah kinerja dalam bentuk pelayanan. Apa sih produknya? Itulah arsip-arsip yang sebenarnya kita hasilkan. Intinya seperti itu, Mbak Catur. Arti pentingnya arsip di DPNPTSP. Tentunya ada arti-arti penting yang lain, tetapi sebagian besar yang utama untuk DPNPTSP adalah pada sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan juga bukti pertanggungjawaban kegiatan kami. Nah, untuk kegiatan penyusutan arsip yang telah dilakukan di DPNPTSP, apa saja Ibu bisa dijelaskan? Mbak Catur, sebagaimana diketahui ya Mbak Catur ya, bahwa volume arsip di DPNPTSP itu memang termasuk salah satu instansi yang tingkat pertumbuhannya sangat besar gitu ya. Sekarang dari aspek proses izin saja, dalam satu hari itu minimal ada 50 permohonan izin, yang semuanya itu pasti dilengkapi dengan dokumen yang cukup tebal, cukup banyak. Nah, ini hanya dalam satu hari. DPNPTSP kan sudah ada sejak tahun berapa ya? Sejak tahun 2000 ya, itu bisa dibayangkan jumlah arsip yang kemudian tercipta di DPNPTSP. Nah, oleh karena itu beberapa langkah penyusutan kami lakukan, Mbak Catur, tentunya salah satunya kan juga untuk mengurangi volume arsip. Meskipun demikian kita juga ingat bahwa dalam penyusutan itu juga kita memperhatikan nilai guna arsipnya dan juga didasarkan pada aturan-aturan yang ada. Semoga saya tidak
Salah Mbak Catur, seingat saya penyusutan itu ada 3 langkah ya Mbak Catur ya. Betul. Yang pertama, istilahnya apa? Pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan. Itu senantiasa kami lakukan. Rutin ya, Mbak, kalau nggak salah setiap bulan itu pasti kita lakukan. Kemudian penyusutan yang kedua adalah pemusnahan arsip. Nah, inilah pemusnahan arsip itu salah satu bentuk penyusutan yang rutin kami laksanakan. Sudah sejak tahun 2017 kemarin kami melakukan secara rutin tiap tahun penyusutan arsip yang ada di DPMPTSP. Kalau dari jumlah angkanya ini dari tahun 2017 sampai 2023, berapa tahun itu Mbak? 6 tahun ya? 6 tahun itu kami telah melakukan pemusnahan arsip berjumlah 51.824 berkas. Kalau di box kan itu jumlahnya adalah 1.905 box. Cukup banyak dan cukup membantu teman-teman arsip untuk mengurangi jumlah volume arsip yang ada di kami. Tapi sekali lagi tentunya kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Arsip-arsip yang kita musnahkan itu sudah tidak mempunyai nilai guna dan didasarkan pada JRA yang ada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan pemindahan arsip statis. Penyerahan arsip statis dari DPMPC kepada Dinas Perbuatan dan Kearsipan. Coba nanti dicek Mbak Catur, kalau saya nggak salah itu ada 10 berkas sudah kita serahkan ke Dinas Perbuatan dan Kearsipan. Nah, tentunya ini nanti akan kita lanjutkan langkah penyusutan ini, terutama yang pemusnahan. Lebih-lebih sekarang ini kan kita juga sudah didukung didukung dengan teknologi informasi informasi yang membantu kita dalam memudahkan pengelolaan arsip. Nah, sehingga langkah-langkah penyusutan dalam bentuk pemusnahan itu rutin kami laksanakan. Dan tentunya langkahnya juga kami sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Kami ada tim yang memang bertugas untuk menilai nilai guna arsip. Kemudian tim itu hasil penilaian dari tim kami komunikasikan dengan Dinas Perbuatan dan Kearsipan. Mungkin itu Mbak Catur ya. Jadi Ibu, jadi ini ya Bu ya, untuk kegiatan penyusutan yang ada di DPMPTSP ternyata sudah melaksanakan tiga-tiganya ya Bu ya. Untuk yang pemindahan arsip itu memang rutin dilakukan setiap tahun Bu, itu seperti itu. Jadi untuk arsip inaktifnya. Kemudian kalau untuk yang pemusnahan memang dari DPMPTSP memang sudah rutin tiap tahun itu melaksanakan pemusnahan untuk arsip-arsip yang sesuai JRA itu berketerangan musnah seperti itu. Dan untuk penyerahan, nah ini memang untuk penyerahan tidak semua perangkat daerah itu bisa melaksanakan belum penyerahan Bu. Jadi DPMPTSP memang sudah melaksanakan penyerahan dan ini nantinya untuk sebagai untuk melengkapi kasanah arsip alhamdulillah kearsipan. Seperti itu Ibu. Nanti kami mohon bantuan dari teman-teman Dinas Perbuatan dan Arsip Mbak Catur. Kami masih punya beberapa arsip. Nah, nanti mohon untuk bantuannya mana-mana saja yang sebaiknya kita serahkan pada Dinas Perbuatan dan Kearsipan. Karena kan memang di kami itu banyak sekali arsip-arsip yang tercipta, baik itu dinamis maupun statis, dan teman-teman tentunya juga masih butuh bimbingan dari teman-teman Dinas Perbuatan dan Kearsipan. Ibu, mungkin untuk terakhir ya Bu, harapan ke depan Bu tentang kearsipan dilihat dari kacamata DPMPT. Kalau harapan kami tentunya pengelolaan kearsipan di DPMPTSP pada khususnya dan juga semua organisasi perangkat daerah Pemdas pada umumnya itu semakin ke sini semakin baik pengelolaannya. Nah, saya mempunyai tenaga kearsipan yang sangat mumpuni. Kami meskipun hanya satu arsiparis, tapi sangat mumpuni, dan kami punya tim yang juga cukup solid untuk mengelola arsip di DPMPTSP, dan semuanya ini tentunya perlu terus-menerus kita tingkatkan. Yang nggak kalah penting adalah teman-teman kita ini harus terus-menerus meningkatkan kualitasnya. Oleh karena itu Mbak Catur, manakala ada kesempatan bagi teman-teman kami untuk meningkatkan keahlian dalam mengelola kearsipan, kami mohon untuk diberi informasi ya.
Tidak kurang-kurang arsiparis kami itu selalu mengikuti perkembangan kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya. Beberapa waktu yang lalu sudah dikirim untuk mengikuti Diklat Fungsional Kearsipan ke Jakarta. Nah, moga-moga itu nanti juga diikuti oleh teman-teman pengelola yang lain. Itu dari aspek SDM. Kami tetap mengharapkan senantiasa ada peningkatan kualitas. Dan yang tidak kalah penting dari aspek sarana prasarana. Kami terus-menerus mengupayakan untuk menambah sarana prasarana yang dibutuhkan pada pengelola kearsipan di DPMPTSP. Tadi sudah kami sampaikan volume arsipnya sangat tinggi, oleh karena itu kan harus didukung dengan sarana prasarana yang ada. Kemudian itu tadi saat ini kami tekankan juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ya. Sekarang itu kan arsip itu tidak hanya semata-mata dalam bentuk apa cetak ya. Ini sekarang teman-teman kearsipan sudah mengembangkan penyimpanan arsip itu melalui teknologi informasi dan itu tentunya akan memudahkan kita semuanya dalam mengelola kearsipan. Intinya seperti itu Mbak Catur. Jadi kita di PPTSP tetap berharap peningkatan kualitas pengelolaan arsip itu menjadi satu acuan utama bagi kami. Terima kasih Bu. Jadi untuk di Dinas DPMPTSP memang sebagai best practice ya Bu ya. Best practice-nya dari perangkat daerah yang lain dalam khususnya dalam pelaksanaan penyusutan arsip Ibu. Terima kasih sekali Ibu untuk wawancara hari ini. Demikian wawancara kami tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman dengan Kepala Dinas DPMPTSP. Selamat siang.